Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Ini video yang kedua. Pada video yang pertama, kita telah belajar bersama tentang pecahan senilai. Nah, pada video yang kedua ini, kita akan lanjutkan dengan materi masih berkaitan dengan pecahan, yaitu menyederhanakan pecahan. Silahkan disimak pembahasan berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan itu? Bisa dicatat ya anak-anak di buku tulisnya masing-masing bahwa menyederhanakan pecahan artinya sama dengan mengubah pecahan menjadi pecahan senilai dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, pada pengertian ini masih menggunakan pecahan senilai. Berarti menyederhanakan pecahan ini masih berkaitan dengan pecahan senilai yang sebelumnya telah kita bahas. Hanya bedanya dalam menyederhanakan pecahan, kita mencari pecahan senilai dari pecahan tersebut yang bentuknya paling sederhana. Ada yang tahu bagaimana caranya? Kalau pecahan senilai, ya ada dua cara. Cara yang pertama, pecahan senilai ya, pecahan yang pertama caranya adalah dengan menggunakan garis bilangan untuk mencari pecahan senilai. Atau cara yang kedua adalah membagi atau mengali pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, pada pecahan sederhana, menyederhanakan pecahan, bagaimana caranya? Nah, yang kita ambil adalah membagi. Jadi, untuk menentukan pecahan sederhana dari suatu pecahan adalah dengan membagi. Apa yang dibagi? Yang dibagi adalah pembilang dan penyebut. Keduanya dibagi dengan bilangan yang sama, tidak boleh 0, sampai kedua pembilang dan penyebut tersebut tidak dapat dibagi lagi. Artinya itu sudah yang paling sederhana. Ya, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Ada dua soal Ustaz siapkan. Silakan disimak dengan baik ya, agar kita semuanya bisa paham bagaimana cara menyederhanakan. Contoh soal pertama. Ada pertanyaan seperti ini. Tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari 24/36. Bagaimana nih kita menyelesaikannya? Ingat ya, dalam menyederhanakan pecahan, ini sudah Ustadz berikan tanda di pojok kanan atas. Operasi hitungnya adalah pembagian, bukan pengurangan ya, tetapi pembagian. Kita akan coba pecahan 24/36. Kedua pembilang dan penyebutnya bisa dibagi angka berapa? 24 dan 36. Cari bilangan, suatu bilangan yang bisa membagi habis 24 dan 36. Siapa yang sudah temukan bilangannya berapa? Berapa? Iya, tepat sekali. Paling gampang ya. Ini kita bagi 2. Hasilnya berapa? 24 dibagi 2 sama dengan 12. Berarti pembilangnya 12. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, ini sudah paling sederhana atau belum? Coba kita akan cari, adakah bilangan yang bisa membagi 12 dan 18? Hasilnya habis dibagi tanpa bersisa, ada tidak? Ada. Ya, angka berapa? Ya, angka berapa? Angka 2 lagi. Boleh ya, angka 2 boleh. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Pembilangnya berarti 6. Kemudian 18 dibagi 2 dapat 9. Sekarang tinggal 6/9. Ini sudahkah ini paling sederhana? Sudah atau belum? Nah, maka kita cari menentukan lagi bilangan yang bisa membagi habis 6 dan 9. Bilangan berapa itu? 2 bisa enggak? 2, 9-nya nggak bisa dibagi 2, berarti bukan dibagi 2. Dibagi berapa?
dibagi 3. Tepat sekali ya. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, sekarang bilangan yang baru, pecahan yang baru kita peroleh 2/3. Bisakah ini disederhanakan lagi? Ya, sudah tidak bisa ya, itu sudah paling sederhana. Berarti pecahan paling sederhana dari 24/36 adalah 2/3. Ya, barusan nih ada yang mau tanya nih kayaknya nih. Ustadz, bolehkah membaginya tidak mulai dari 2? Apakah harus dari 2 membaginya? Ada yang sudah bisa membantu menjawab? Ya, jawabannya adalah boleh selain 2. Jadi tidak harus 2. Boleh bilangan yang lain asalkan bilangan tersebut bisa membagi pembilang dan penyebutnya tanpa sisa. Hasilnya habis tanpa sisa. Kita ambil contoh masih dalam contoh soal pertama. 24/36. Selain dibagi 2, kalau tadi kan kita praktekkan dibagi 2. Coba cari bilangan lain selain 2 yang bisa membagi 24 dan 36. Bilangan berapa? Ya, boleh 3. 3 bisa ya. Selain 3, 4 bisa tidak? Bisa ya. Coba kita bagi 4. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Betul ya. Kemudian 36 dibagi 4 hasilnya 9. Sudah sederhana atau belum? Tentu belum ya. Kita masih bisa lagi dibagi 3. Hasilnya adalah 2/3. Sama ya. Jadi, dalam menyederhanakan pecahan, boleh tidak dimulai dari 2, boleh 3, boleh 4, 5, dan seterusnya. Yang penting, angka pembagi yang kita gunakan bisa membagi pembilang dan penyebut. Kata kuncinya itu. Jadi, berapapun bilangannya, silahkan. Asalkan syaratnya tadi, pembilang dan penyebut bisa dibagi oleh bilangan yang kita pilihkan. Dan habis tanpa sisa. Contoh soal 2, Ustadz punya bilangan 27/45. Coba disederhanakan. Kita tulis. Anak-anak silakan coret-coret di buku tulis kalian. Videonya di pause dulu, ya. Videonya di pause dulu. Kemudian coba dihitung dulu, dikerjakan dulu. Nanti akan dicocokkan dengan Ustadz, penjelasannya di play lagi. Ya, silakan ya. Nah, silakan dicoba dulu. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita cocokkan nih hasil pekerjaan kalian. 27 dan 45. Bisa dibagi berapa? 2 bisa tidak? Tidak bisa ya. Bilangan ganjil. 27 adalah ganjil, 45 juga bilangan ganjil. Pasti tidak habis dibagi 2. Sehingga bukan 2 pembaginya. Berapa? 3. Boleh ya 3. Kita coba 27 dibagi 3 hasilnya 9. Betul atau salah? Betul ya. Kemudian 45 dibagi 3, 15. 27/45 kita sederhanakan menjadi 9/15. Bisakah ini disederhanakan lagi? Jawabnya adalah bisa. Ini belum paling sederhana. Kita bagi 3 lagi. Sehingga 9 dibagi 3 adalah 3. Dan 15 dibagi 3 adalah 5. Sehingga kita memperoleh pecahan yang baru, yaitu 3/5. Apakah ini paling sederhana? Ya, tepat sekali. Ini sudah paling sederhana. Artinya 27/45 bentuk pecahan paling sederhananya adalah 3/5. Ada yang punya jawaban lain selain yang saya sampaikan ini? Oke, boleh. Jawabannya langkahnya berbeda boleh. Tapi insya Allah ketika setiap langkahnya kita tepat, benar, hasil akhirnya juga pasti akan benar. Ini nih temanmu tadi membaginya seperti ini. Tidak dibagi 3. Ada yang dibagi 9 langsung seperti ini. Boleh nggak? Boleh ya. Syaratnya berapapun bilangannya yang kita pilih, asalkan kedua pembilang dan penyebut, bilangan di atas dan bilangan di bawah, pembilang dan penyebutnya
habis dibagi oleh bilangan yang kita pilih tadi. Hasilnya sama ternyata ya. 27/45, bentuk paling sederhananya adalah 3/5. Baik anak-anak, demikian ya contoh soal dari Ustadz, pembahasan dari Ustadz. Kalau anak-anak masih belum paham, boleh diputar lagi videonya ini, atau boleh kasih komen di forum ya, di aktivitas forum di bagian bawah. Selamat belajar anak-anak. Ya, untuk tugas hari ini targetnya anak-anak menyelesaikan latihan 2 buku ESPS ya, latihan 2 buku ESPS halaman 6. Gimana mengerjakannya? Boleh di buku tulis, boleh di buku ESPS langsung. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.